Halo guys, selamat datang kembali. Kali ini saya tidak sedang unboxing maupun review smartphone, namun akan sedikit menjelaskan tentang produk Google Pixel, karena sudah banyak sekali yang beredar di Indonesia. Maksudnya tentang produk Google Pixel yang dijual oleh pemain-pemain besar di beberapa marketplace. Video ini saya buat tidak bermaksud untuk menjelekkan maupun berburuk sangka kepada penjual Google Pixel, akan tetapi untuk pembeli agar lebih berhati-hati ataupun mengetahui produk yang ingin dibeli berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena sudah banyak sekali kasus mendapatkan Google Pixel yang terkendala seperti mati total atau LCD rusak atau mungkin terkendala lainnya setelah beberapa hari pemakaian. Terutama pembeli yang tergiur dengan harga murah. Jadi saya mulai dari sini dulu guys. Google Pixel yang dijual di Indonesia itu ada sangat beragam. Maksudnya ada yang bea cukai, rewrit, dan rekondisi, sinyal aman, atau ada apalagi yang dengan embel-embel yang ditambahkan oleh para penjual. Terkadang kita bingung, itu maksudnya apa sih? Maksudnya gimana gitu ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Google Pixel bea cukai. Google Pixel merupakan produk smartphone yang tidak resmi dijual di Indonesia. Oleh karena itu, IMEI-nya harus didaftarkan terlebih dahulu di bea cukai agar dapat menggunakan jaringan yang ada di Indonesia, seperti Indosat, XL, Telkomsel, dan kartu yang lainnya. Kedua, Google Pixel Rewrit. Maksud dari rewrit ini artinya mengakali atau mengganti IMEI HP tersebut dengan IMEI HP lain yang resmi maupun yang telah terdaftar di bea cukai dengan tujuan agar dapat menggunakan jaringan di Indonesia, menggunakan software ataupun metode lain seperti bongkar HP. Untuk saat ini, rewrit di Google Pixel sudah bisa bebas reset, jadi meskipun direset pabrik, jaringan masih akan tetap ada. Dan metode ini dapat digunakan di Pixel seri 1 sampai dengan Pixel seri 7. Akan tetapi, yang namanya tindakan mengakali perangkat tersebut, apalagi terkait IMEI itu merupakan tindakan yang melanggar dan ilegal. Mungkin saat ini masih aman dan tidak ada kemungkinan jika suatu saat bermasalah. Ketiga, refurbish atau rekondisi. Maksud dari rekondisi adalah Google Pixel yang pernah dibongkar untuk diganti part yang rusak dan ini paling banyak dijual di Indonesia. Sebenarnya tidak hanya Google Pixel, banyak juga HP lain seperti iPhone dan juga Xperia. Ini sudah jadi rahasia umum dari penjual-penjual besar HP second dari Cina. Untuk penggantian part sangatlah bermacam-macam. Bisa dari baterainya, LCD, mesin, frame, dan lain-lain. Tergantung kerusakannya dan spare part pengganti yang digunakan. Kadang bagus, kadang biasa saja. Namun umumnya diganti dengan yang biasa agar harga jualnya lebih murah. Dari sinilah banyak kasus HP Google Pixel yang mudah rusak. Karena memang sebelumnya diganti dengan part-part yang jelek. Karena saat memesan di marketplace, mereka tidak tahu produk apa yang akan dikirim dari penjual. Jadi random gitu guys. Kecuali ada toko offline, kalian bisa lebih mudah dalam memilih HP tersebut. Dari 3 permasalahan inilah yang banyak beredar terkait Google Pixel. Sebenarnya sih terserah kalian mau nyari produk yang bagaimana. Asalkan kalian mengerti produk yang akan dibeli. Karena memang selisih harga juga menentukan kualitas produk. Kadang ada yang bertanya, apakah ada Google Pixel yang resmi bea cukai tapi rekondisi? Sebenarnya ada guys, akan tetapi sangatlah jarang yang dijual di Indonesia, karena harganya juga tidaklah murah, dengan produk-produk rekondisi yang dijual dari China. Google sendiri di Amerika menjual produk rekondisi dengan alasan mengurangi limbah smartphone yang sebenarnya masih dapat diperbaiki, namun pastinya dengan part pengganti yang berkualitas dan memberikan garansi hingga 1 tahun. Terus ada yang tanya lagi, apakah semua HP rewrit itu rekondisi? Tidak juga, namun kebanyakan HP rewrit yang dijual di marketplace
yang tidak memiliki box original, kebanyakan memang rekondisi dari China guys. Harganya pasti lebih murah-murah. Jika kalian membeli produk ini, lebih berhati-hati dan belilah produk yang paling bagus jika memang dapat memilih produknya. Kalau saya ditanya pilih mana, pasti akan saya jawab akan membeli produk Google Pixel yang terdaftar di website Bea Cukai. Yang benar-benar terdaftar loh ya, bukan yang direwrit dengan email Bea Cukai. Syukur-syukur dapat dengan dusbook originalnya, karena banyak juga yang jual dengan dusbook OM atau KW. Nah, itulah penjelasan mengenai produk Google Pixel Bea Cukai, rewrit, dan rekondisi. Jika ada saran maupun diskusi mengenai produk Google Pixel, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya guys. Untuk video selanjutnya mungkin akan saya bahas mengenai cara cek Google Pixel yang resmi atau yang original.